Ada pertanyaan tentang bagaimana rasanya study abroad. Rasanya biasa saja. Ya, mungkin bulan pertama, bulan kedua agak-agak kampungan ya. Karena memang saya dari kampung ya. Tapi kemudian semuanya terasa biasa saja. Ya, serius deh. Cobain deh. Mengutip lirik lagu 22 dari Taylor Swift, rasanya adalah it's happy, free, confused, lonely at the same time. It's miserable and magical. Happy karena ya happy petualangan baru, study abroad. Ya, free karena ya bisa melakukan apa saja di sini, apalagi di negara ini, negara yang terkenal dengan ya kebebasan. Semua orang bebas melakukan apapun. Dan karena memang berada di tempat yang berbeda, jadi kayak semua social construct yang kita miliki beberapa tahun belakangan bakalan terlepas dari semua. Mungkin itu akan membuat kita jadi agak free, confused karena apakah kita akan tetap berpegang teguh pada social construct tersebut yang kita sudah bangun, tumbuh, berkembang bertahun-tahun, ataukah kita akan mulai berada di luar dari social construct tersebut, kayak kita melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih luas pastinya. Lonely, tentu saja lonely karena merasa sangat sendirian, kayak sangat sendirian. Tidak mau mengakui hal tersebut, tapi hal itu memang nyata. Entah apakah itu hanya aku sendiri yang merasakan atau semua orang juga merasakan hal tersebut. Kayak kamu akan benar-benar merasakan level kesendirian yang begitu berbeda daripada sebelum-sebelumnya. That's why lonely. Miserable karena dari undergrad menuju ke grad school, kirain kita tahu apa yang kita lakukan, but we have no idea what we're doing. At least for me, it's so freaking hard to just surviving the grad school, the expectation, whatever, yada yada yada. And there is something really popular within grad school community, which is imposter syndrome. Like we will never feel good enough about ourselves. We always feel like everyone else in the room is just so much better, somehow. And magical because semuanya hal baru. Jadi semua hal tersebut adalah sesuatu yang ajaib kayaknya. Ada yang nanya, coba bagi pengalaman tersulit saat seleksi beasiswa, dan itu adalah seleksi yang ada matematikanya. Jadi untuk LPDP sendiri ada 3 tahap seperti kita ketahui bersama dari dulu. Seleksi berkas itu tahap pertamanya. Yang kedua itu seleksi berbasis komputer atau SBK yang ada matematikanya, ada lain-lainnya segala macamnya di situ, mirip-mirip tes CPNS kurang lebih. Dan terakhir adalah wawancara. Aku paling anggap susah adalah saat matematika karena aku sangat tidak tahu matematika dan aku belajar mati-matian, dan akhirnya aku dapat nilainya sangat pas-pasan dan sangat bersyukur sekali. Maksudnya kayak sangat susah ya. Jadi sadar diri paling lemah di mana dan belajar mati-matian di situ. Untuk kau sendiri itu adalah matematika. Jadi ya, terima kasih telah bertanya. Ada yang nanya mau S2 apakah sudah terlambat atau gimana, atau dimulai dari mana, how and why. Mungkin bisa dimulai dengan nonton video-video yang sudah aku buat di kanal YouTube ini. Dan sebenarnya tidak ada yang kata terlambat karena aku tahu banyak orang yang bisa dibilang udah berumur tapi tetap lanjut S2, jadi nggak ada kata terlambat. Dan
mulai dengan akses nyata seperti riset kampus, riset apa yang ingin dilakukan, maksudnya jurusan, dan riset beasiswa apa yang mau digunakan. Yaitu berhenti bertanya tips dan trik dan mulai beraksi sih kalau beneran mau. Itu yang bisa aku bilang kayaknya. Semoga membantu. Ada pertanyaan tentang what do you like the most about America? Well, I don't know if it's just me or also anyone else that before we arrive here, we tend to glamorize everything related to America. But we're here now, and I think I started to hate a lot of things about America. I don't know why. Now, this question might need a little bit of time for me to actually think about it, to get the list of the things that I probably like about America. Let me think first, okay? Now, talking about what I like the most about America, after giving it some thoughts, I mean, it's cliche, it's American dream, right? Like everyone can have opportunity here to do anything because my friends got a lot of opportunities, but I don't, at least not yet. Also, like, I'm more into Korean dream than American dream somehow. If that makes sense, I don't know. Maybe, yeah, you can literally do anything you want here. Like, I got a friend who got guns, literally guns. Oh, because it's free here, right? Also, like, I don't know, the sense of freedom. You can say whatever you want, do whatever you like, yada yada yada. I don't know. There's a lot of things that you can like about, maybe, and somehow cannot really think about of anything at the moment. But you know what I'm saying, right? Oke, dapat pertanyaan pengalaman buruk di US. Ini menarik nih, karena kebanyakan orang selalu menceritakan hal baik saja dan melupakan hal buruk, padahal hal buruk itu banyak sekali. Kalau aku sendiri banyak lah ya. Rasismus, jadi korban rasismus, ya. Pernah sekali jalan dekat masjid, terus ada bule-bule yang segerombolan bule-bule di seberang jalan mendadak nyanyi lagu Aladdin. Dan di situ cuma ada aku sendiri. Kalau ada orang banyak mungkin itu untuk orang lain banyak, tapi kayak entahlah. Apakah memang itu hanya untuk aku atau gimana, tapi kayaknya itu rasismus. Yang lain adalah saat ada di public transportation kayak kereta gitu. Terus aku ngomong bahasa Indonesia bareng teman. Terus ada orang yang tidak suka dengan hal tersebut, tapi bisa dibilang itu kayak orang-orang kayak itu sih gelandang-gelandangan. Jadi kayak di Amerika sini banyak sekali gelandangan, di setiap state ada, tapi di AZ sendiri menurut aku gelandangannya sangat mengerikan dibandingkan dengan state yang lain mungkin, dan juga secara keseluruhan dibandingkan dengan gelandangan yang ada di Indonesia. Gitu. Aku juga pernah kayak jalan di kampus, terus ada orang-orang, segumpulan orang yang kayak melirik dan langsung bahkan kayak ngobrol gitu. Tapi karena bule-bule kan monolingual, jadi mereka bisa bahasa Inggris dan mereka ngomong kayak gitu di dekat aku sambil aku denger, dan kayak sambil mereka lihat kayak, oh, I think they're talking about me just because like I look different maybe, dan mungkin kayak sering berpakaian yang agak kayak mungkin menurut mereka panas, tapi menurut aku dingin, aku pakai kayak berlapis-lapis kayak begini. Tapi sekarang panas sih, beneran panas. Sekarang kayak ini salah kostum sebenarnya, tapi waktu itu spring jadi agak dingin, jadi aku pakai berlapis-lapis. Terus kayak mereka kayak aneh, terus kayak ngomongin gitu, kayaknya seperti itu. Ada pertanyaan, Dwi kapan punya pacar? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sama saya juga nanya, nggak tahu kapan. Sedih. Mungkin Sabtu, mungkin Minggu. Serius nggak tahu kapan. Oke. BTW yang nanya ini udah punya partner, dan semoga bisa cepat
uh, officially being together and then getting a green card because that's your dream, right? We all pray for you. Uh, Anyways, I think before actually considering to have a partner, there are several things I need to be actually prepared, like physically ready, mentally ready, spiritually ready, and financially ready. And the list goes on and on and on and on, and I don't think I'm ready in any of that. I literally just have one dating experience, and that's basically all. I fall in love a lot of time, but thank you for asking though. I'll take that as a, I don't know, as a way of you being thoughtful and care for me. Thanks for that. Okay.